bolak-balik begitu. Kinten-kinten, saha anu lebih lancar, saha anu lebih cepat kepada tujuan yang akan dituju. Orang yang sudah ada ilmunya atau orang yang belum ada ilmunya? Yang sudah ada ilmunya. Begitu juga dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kajian hari ini menjadi landasan ilmu, sehingga di bulan yang baru ini, di bulan Muharram dan tahun baru ini, kita ke depan melakukan ibadah dan amal soleh dengan dibekali sambil melakukan perjalanan kepada menuju keikhlasan. Ya. Sekarang saya mulakan dari pertanyaan. Kenapa kita harus menemukan ikhlas? Sebenarnya dari tadi sudah saya sampaikan bahwa ikhlas adalah elemen penting yang menjadi ibadah hati, yang ketika tidak disertakan dengan ibadah fisik, maka akan menjadi nol orang-orang yang melakukan banyak ibadah atau amal soleh, tetapi ibadah hatinya tidak diperhatikan. Kira, abdi naros ibu bapak. Menurut ibu bapak, saha jalmi anu pertama kali masuk ke neraka? Saha gitu. Siapa manusianya yang paling pertama kali masuk ke dalam neraka Allah? Siapa? Saur ibu nu terpikir ku ibuku bapak dina kepala bapak ibu saha kieu teh? Saha? Ibu-ibu. Baik, siapa? Tuh, cenah. Saur bapak-bapak cenah ibu-ibu cenah. So, ibu-ibu ada yang mau berpendapat? Bapak, cenah. Ah, ieu mah palung-alung mah ieu mah. Ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa, dah boleh disalahkan moal. Siapa kira-kira yang paling pertama kali masuk neraka? Fir'aun cenah. Ya, si Korun ya kan itu kan ada di dalam Al-Quran, mereka orang-orang pendosa kan. Begitu kan ya. Abu Lahab kan ayat lagi di dalam ayat. Dulu sebelum tahu ilmu ini, saya pun berpikiran seperti itu. Sampai menemukan kemudian ketika ngaji menemukan satu hadis, dan ini hadis sahih. Di dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwa ada 3 golongan manusia yang akan paling pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan ketiga golongan itu tidak ada nama Fir'aun, tidak ada nama Korun, tidak ada nama ibu-ibu, atau tidak ada nama bapak-bapak di sini. Saya bocorin, dalam hadis ini 3 golongan itu yang paling pertama adalah, ini 3-tiganya akan sama-sama masuk pertama ke dalam neraka. Ternyata orang yang paling pertama dan golongan pertama adalah golongan manusia yang ditakdirkan oleh Allah di muka buminya memiliki lebih banyak ilmu dibandingkan yang lain. Kami yang berdiri di depan ini adalah orang-orang yang punya potensi pertama kali berada di nerakanya Allah. Kapan? Ketika dia, dalam hadis itu, ketika dia memiliki dan diberikan amanah ilmu oleh Allah, lalu kemudian dia menebarkannya. Kan jika kami ya. Walaupun wallahu a'lam apakah ilmunya lebih baik atau tidak, tetapi salah satu kegiatan kami adalah menebarkan ilmu ini. Lalu kemudian di dalam hatinya, kata Nabi, di dalam hatinya ketika dia melakukan itu terbersit untuk memiliki 2 hal. 1, memiliki embel-embel keuntungan duniawi. Yang kedua, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Di dalam hati, wallahu a'lam kan, orang yang di depan ini hatinya apa? Kan tidak tahu. Lalu nanti di akhirat, ketika ditanya oleh Allah, dimintakan pertanggungjawabannya, kalian sudah aku berikan ilmu yang lebih dari yang lain, lalu kalian menebarkannya. Betul ya Allah. Apa niat kalian, kata Allah? Niatnya supaya jamaah dan umat-umat jauh lebih tahu dan lebih dekat kepadamu ya Allah. Lalu Allah ketika itu langsung menyela dan menjawab, kadzabta, bohong engkau. Aku tahu persis detikan-detikan di dalam hatimu bahwa engkau melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan dunia dan juga untuk mendapatkan sanjungan manusia. Dan ketika itu juga nggak ada negosiasi
negosiasi lain, dia orang pertama yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Bukan Qarun, bukan Fir'aun, ataupun bukan siapa. Yang kedua, golongan kedua yang akan pertama kali masuk di dalam neraka itu adalah golongan orang-orang yang diamanahkan oleh Allah di dunianya banyak harta. Lalu dengan harta itu sepertinya, kelihatannya dia itu dermawan. Dermawati ada? Ibu-ibu anu berehan naon namanya? Dermawati. Rasa karek kuping abi mah. Nya ibu-ibu nu berehan lah pokona. Ya. Tapi dia melakukan apa tadi amaliyah berehan namanya teh? Ya. Dengan didasari dia ini pengen mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang baik, dia orang dermawan, orang yang berehan. Sampai kemudian di akhirat ditanya, "Hei makhlukku, manusiaku, hambaku, aku takdirkan engkau memiliki banyak harta di dunia, iya kan?" "Iya ya Allah." "Kau pergunakan untuk apa?" "Saya bagi-bagikan kepada orang banyak ya Allah." "Supaya apa?" "Supaya mereka nanti terbantu." Cek Allah, kadang tak bohong. Aku tahu persis detikan-detikan di dalam hatimu bahwa yang engkau lakukan itu bukan untuk mendapatkan pandangan dariku, tapi justru untuk supaya mendapatkan panggilan dermawan, orang baik. Maka dia ketika itu gak ada negosiasi lain, dimasukin paling pertama ke dalam neraka. Nukatilu dan terakhir. Ini lebih mengagetkan lagi. Apa? Golongan yang ketiga yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah adalah orang yang katanya memiliki gelar mujahid, mujahidah. Kita menganggapnya tuh, wah dia mah pahlawan, dia mah orang yang berjasa, dia mah. Tapi ternyata di balik hatinya dia justru melakukan itu karena memang niatnya ingin dapat itu. Panggilan itu, gelar pahlawan tadi, gelar mujahid, mujahidah tadi, bukan didasari karena ingin mendapatkan pandangan dari Allah. Maka ketika ditanya di akhirat, "Kau lakukan itu untuk apa?" "Supaya hamba bisa berjuang di jalan-Mu ya Allah." Kadzab, tak bohong. Engkau lakukan itu untuk supaya mendapatkan gelar-gelar dan panggilan pahlawan itu. Maka ketika itu juga golongan yang ketiga ini plus pertama kali dimasukkan oleh dalam neraka jahanam. Benar, Bapak Ibu. Dari keterangan ini, namun sih masalahnya orang-orang ini secara amaliyah kira-kira 3 golongan orang ini banyak melakukan amal apa tidak? Ya banyak aja. Tapi yang jadi masalah teh naon, Bu, Pak? Ibadah hatinya yang bermasalah. Ikhlasna nu bermasalah. Itulah kenapa ikhlas mah perjalanan. Sampai akhir hayat. Mungkin ada kalanya kita ngaji masih aya keneh gitu nya, di siratan-siratan hati teh asa hayang keneh katingali ku tatangga urang mah orang nu rajin nu ngaji. Mungkin awal ngaji pertama-tama begitu. Terus ya Allah abi mah sadar eta teh salah. Terus diperbaiki. Itulah kenapa saya katakan ieu mah perjalanan. Perjalanan. Karaos aku abdi awal-awal naos kapungkur mah. Asa kumaha teh begitunya. Kemudian ada orang yang mengatakan, "Aduh, alhamdulillah meni manfaat." Asa irung teh nangwa doeng. Ini masalah jam terbang dan itu kan perjalanan. Enggak bisa ujuk-ujuk langsung semudah membalikan telapak tangan. Ikhlas tak urang. Enggak semudah itu. Itulah kenapa ikhlas itu perjalanan sampai akhir hayat ini. Tapi betapa akan sangat lebih baiknya perjalanan ini didasari dengan keilmuan yang baik. Sudah. Berarti kalau begitu penting kita menemukan ikhlas kita. Sangat penting. Lebar. Sayang kalau hanya kita semangat belajar, semangat beramal saja, tanpa kita lengkapi, kita juga semangat untuk mempelajari untuk melakukan perjalanan menuju ke ikhlas. Sekarang kita masuk. Jadi ikhlas teh naon ini?
firman Allah Al-Quran surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-60. Sekali lagi, ini teman-teman yang di live streaming, barangkali yang sudah hadir dari tadi sudah say, ya. Silahkan dicari ayat Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-66. Di sini Allah menggambarkan gimana itu ikhlas. Walaupun mungkin kalau dibaca sekilas itu bingung kita. Tapi coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang bisa kalian pelajari, kata Allah. Hewan ternak teh naon? Sapi, domba, hayam teh hewan ternak. Kita ada unggas. Setahu saya hewan ternak kakinya ada 4. Hari hayam sebenarnya sabaraha? Hilu ya. Opat jeung ieu. Ya, hewan ternak itu ya tadi sapi, kambing, kuda, unta. Makanya babi orang sebutkan, orang bilang begitu kan ya? Kucing. Nah, sok kucing itu ya. Papan ini opat bener. Oh ya, hewan ternak. Tapi yang paling gampang aja lah ulah dipikirkan dalain eta nu mau dibicarakan. Maksudnya itu supaya apa orang teh hewan ternak intina sukuna opat gitu lah. Kita ambil salah satunya. Sapi misal. Anu gampang buka mari kita kurban. Tarah kabayang. Nah, naon pelajaran di sapi? Tah pelajaran di hana. Nusqikum mimma fi butuni. Kami cek Allah ti sapi atau ti domba atau ti hewan ternak. Kami berikan dari perut mereka itu adalah minuman. Kita naon tak? Namina susu. Dan ditutup di sini. Tapi sebelum disebut susu, Bu, ya. Min baini farsin, eta minuman adanya di antara farsun. Farsun teh kotoran, air seni, air pipis. Kan di benteng hewan ternak teh sanes susu hungkul eusin. Ada air pipisnya, ada tinjanya. Diingatkan aya babat, isi babat teh naon? Aya tahi, aya naon? Pokona geuleuh pokona. Kan eta ge di perut hewan kan? Lalu wadamin teh darah. Kan di dalam tubuh hewan ge aya darah, mengalir ranteng darah geuningan. Tapi di antara dua hal ini, kotoran dan darah, ada yang namanya labanan kholison, susu murni. Susu naon? Murni. Tinggal kholis itu akar kata dari ikhlas. Murni. Maksudnya teh murni kunaon? Tidak tercampur eta air susu. Tidak tercampur dari apa? Tidak tercampur dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Ibu, upami ibu ayah susu, tapi susunya sudah tercampur dengan darah. Hoyong teh diminum, daek moal. Yuk dia minum, bari aya darah-darah. Hoyong moal kita minumna. Pas bade dieueut eta susu, pas diambeun, nah bau tai itu mah. Mau enggak meminumnya? Ya. Asa hejo-hejo kieu mah susu teh. Mau tidak meminumnya? Ya. Kenapa mau minum susu? Karena kholison, karena murni, tidak tercampur dengan kotoran dan darah. Nah, ini gambaran ikhlas yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dan itu bisa kita lihat pelajarannya dari an'am, hewan ternak. Dalam tadi hayam dihajurkan ke hewan ternak, dah hese analogikeun ieu. Kumaha analogikeun susu tina hayam tina meri begitu kan. Tina entong kumaha rek diajarkeun tidak hese. Eueuh eta. Makanya hewan ternak mah anu kakinya 4. Awas lah mikir beurit ya. Marmot.
Sebelum saya lanjutkan, masuk ke logika ibu-ibu. Maksudnya ikhlas yang digambarkan di hewan ternak itu adalah ada susu yang murni, yang tidak tercampuri dengan kotoran dan juga darah. Itulah kenapa tah ieu tah arti ikhlas teh. Ikhlas teh murni, ikhlas teh tuntas teh. Geningan orang di pondok mah geningan lamun ngomong udah teh kholas geningan istilahnya. Kholas teh geus tuntas, geus beres kunaon, beres melakukan sesuatunya hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Tidak pamrih pada dunia anu kotoran tadi. Nu kadua jeung tidak tercampur dengan darah. Naon darah teh? Tah ujian atau sanjungan dari manusia. Jadi setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dia merasa jernih, murni, bening, dan tuntas tidak menginginkan yang namanya pamrih kepada dunia dan juga minat pujian manusia. Tah eta anu ikhlas teh. Dan ini bukan perkara mudah untuk memperjuangkan ini. Ini butuh pengulangan. Ini butuh latihan, ini butuh jam terbang. Itulah kenapa ikhlas mah perjalanan seumur hidup, Pak. Lamun ibu masih ngaji, lamun ibu masih ngomong ke anak ibu kieu di sana. Ibu teh geus capek, geus ikhlas, ibu teh ngurus kalian teh. Can ikhlas eta mah. Disebutkeun segala rupa. Berarti ibu masih harus memperbaiki perjalanan menuju keikhlasannya. Bapak, aku teh istri kamu teh ikhlas ieu teh. Teu kudu. Da ikhlas malain eta. Kita ngomong begitu teh kan pengen mendapatkan minat pujian dan pengakuan manusia kan? Ngarah dihargai, ngarah diakui, berarti bukan. Berarti itu kita masih tercampuri namanya. Ikhlas mah tuntas. Rek dikaji, rek disebut, rek henteu, rek kumaha, enggak ada masalah, enggak ngaruh. Itu yang namanya tuntas. Itulah kenapa efek dari ikhlas ini, jelema lamun geus ikhlas, ieu efekna. Tilu. Sabar, heula, tenang, ya baca we heula. Pertama, efek dari keikhlasan seseorang itu akan mendatangkan yang namanya peaceful, bahagia, damai, tenang, tah peaceful namanya. Jadi kan kayak peace saya kan, tah peaceful teh ada beberapa. 1 bahagia, 2 damai, 3 tenang. Jadi jelema anu ikhlas mah gak akan jauh dari hidupnya itu bahagia, damai, tenang. Serius ya. Lamun orang ngaraos kene hirup orang can merasakan 3 hal ini atau peaceful ini, tandanya salah satu yang harus dievaluasi adalah keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Aya nu bahagia tapi can tenang. Aya nu bahagia tapi can damai. Bahagia bisa beli mobil, bisa liburan ka dieu, bisa beli itu, tapi ngajamin damai belum tentu. Ngajamin tenang tentu. Ya, Robbie Williams, seorang aktor kenamaan dunia, anu piala Oscar nanggeus cigah kacang goreng di imahna, punya foundation, punya yayasan yang bisa mengeluarkan triliunan per bulan untuk membantu orang lain. Ujung-ujungnya dia menembak kepalanya sendiri. Karena dia bahagia, tapi tenang hatinya. Ibu pernah ngelihat mobil-mobil listrik sekarang lalu lalang? Salah satu yang paling pertama ada mobil listrik di Indonesia, mereknya itu adalah Ioniq 5. Itu pabrikan Hyundai. Hyundai itu kan ada Palisade sekarang, ataupun ada pabrikan merek-merek lain lah, keren-keren lah gitu. Ibu kira-kira anu boga pabrik mobil Hyundai beunghar teu? Sukses teu? Tapi beberapa tahun yang lalu dia ditemukan dia loncat dari lantai 14 membunuh dirinya sendiri karena merasa stres punya Hyundai. Coba bayangkan. Ya serius sih. Ibu bapak tahu tidak sekarang negara mana yang paling banyak tingkat bunuh dirinya di dunia? Korea. Film dan tontonan yang biasa ibu-ibu saksikan. Aduh ya
sili minuho menikot mancung, mereka glowing. Menboga caroge, menboga suami saganteng iya damal keluar orang bari terus dibandingkan jam salakina ini ngali salakina ayeuna geuna buncit geura bau ketek. Hei ibu, yang ibu lihat itu di film, di drama-drama Korea itu bohong semua. Engke kapan-kapan jigra langsung ibu ke Korea da para retot orang Korea oge. Beda di film we, dan eta pun nu melekat eta aya plastik tina emer, aya plastik tina gayung, aya plastik tina karet eta teh. Plastik hungkul. Tapi sayangnya tidak sedikit ibu-ibu muda berjam-jam rela menangis, rela menghabiskan waktu untuk menghabiskan seri-seri drama Korea. Gawe mereka dibunuh diri. Sing atuh nyari figur ulah kan bunuh berdiri, kan gagal gitu. Itu kenapa mereka bunuh diri? Bahagia tuh bahagia, dagang kaset, gelis, dipuji ku batur, populer, tapi maaf, hatinya tidak damai, jiwanya tidak tenang. Makanya dia kemudian akhirnya mengakhiri hidup. Itu efek dari tidak ikhlas. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka lakukan itu karena sosial perfeksionis. Coba, mereka ganteng tuh buat apa? Buat kelihatan sama manusia kan? Kenapa mereka tuh? Ibu-ibu Abinar, ibu kenapa skincarean? Kenapa ingin glowing? Kenapa coba? Kan kelihatan cantik, kelihatan di usaha. Bohong ku suami mah bohong, percaya itu. Dan buktina geus teh mun ka pasar gerak, mun ka hajatan, suami pulang mah tetep we make lekmong ieu naon teh. Sararoe. Daster barau bawang, atuh da daster mah multifungsi, aya piring basuh bisa dielak, ieu ada daster. Tapi kan buka pemajikan, apa teh? Halaman. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa mereka lakukan itu dan merasa gagal? Karena mereka kan udah sukses mendapatkan apa yang mereka idamkan dan impikan di dunia, tapi akhirnya belum juga bisa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena mereka semata-mata melakukan semua untuk dunia, dan ikhlas bukan begitu. Ya, inilah keagungan agama, Bapak. Bahwa nanti ketika sepuncak-puncak apapun yang dia dapatkan, dah sahabat Nabi mah banyak yang pemuncak-pemuncak. Anu harta, anu pemuncak-pemuncak. Anu jabatan, ada yang pemuncak-pemuncak. Sampai Persia yang sekarang sedang menyerang ke Israel. Dan dulu mah eta teh bukan bagian kita, tapi bisa dikuasai oleh Islam ketika itu. Kan Raja Persia anu datang untuk menghancurkan Ka'bah, itu kan Raja Persia kan? Ya. Tapi sampai kemudian dikuasai oleh Islam. Bahkan kebudayaan dunia teh meni Islami banget baheula. Puncak-puncak kesuksesan itu ada di zaman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ya. Puncak keilmuan, sok sebatkan ilmu naon? Ya, kamera anu dipake. Nah, di mana itu? Kalau bukan dari ilmuwan Islam. Ini awal yang menemukan kamera ini sampai sekarang kami bisa live seperti ini. Lain tibatur atuh di Islam ya. Itu puncak-puncaknya luar biasa. Ya, tapi lihat bagaimana mereka para pemuncak-pemuncak itu sampai kemudian bisa mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah. Lihat bagaimana Utsman bin Affan nepi ka ayeuna abi yakin pahala hartana ngalir keneh. Gimana ngalir atuh? Sok di Madinah, di Mekah. Masih banyak sekali tercantum hotel-hotel wakaf Utsman, wakaf Utsman. Berarti eta ngalir, berarti eta pahalana ka Utsman. Aya sumur Utsman, ya, ada kebun-kebun kurma juga. Atau berapa coba? 1400 tahun yang lalu mereka meninggal dunia, tapi sampai hari ini, sampai detik kali ini, mereka sampai kemudian masih mendapatkan pahala kebajikan. Ini saya tunjukkan ya, izin dulu, sebentar saya keluar dari sini. Ini ingin membuktikan gambaran betapa
ajaran dan ketauhidan Islam mah luar biasa. Ini. Saya memutarkan video. Coba disimak video ini. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan TNI dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafana Al-Ashraf, distrik Midogomir, provinsi Dakolia, Mesir. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, apalagi madrasah alia putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat, hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Salah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Salah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Salah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta
Inilah sosok Insinyur Salah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ini bedanya. Bedanya ajaran Islam dan yang penuh keikhlasan ini dilaksanakan dan tidak dilakukan. Bisa jadi umat-umat lain mungkin secara duniawi jauh sangat lebih sukses. Jauh sangat lebih sukses dibandingkan kita. Tetapi kalau kesuksesannya hanya untuk dunia, maka ujung-ujungnya akan mati. Beberapa bulan yang lalu kami mengisi satu training di satu perusahaan branding baju mahal. Jadi saya lihat satu bajunya itu minimal 3 juta, 4 juta. Ada baju kemarin dijualnya 27 juta, 65 gitu. Kemarin pas pulang saya dikasih baju, harganya mungkin harganya 4,7 juta. Tapi saya malu makainya gitu ya. Tapi baju muslim sih, baju kemarin memang dia brandingnya baju muslimah. Ya gamis. Namanya masih di Banjaran itu pabriknya, lupa saya gitu. Tapi intinya seluruh ambasador seluruh Indonesia dikumpulkan. Ada hampir 500 orang ketika itu di ruangan. Dan beberapa ustadz-ustadz yang menjadi personal branding yang memasarkan. Karena ada juga baju-baju kayak begini gitu kan, yang mahal-mahal gitu. Ketika saya putarkan video tadi, ada seorang ustadz, Dr. Adrian namanya, dari Bangka Belitung. Tiba-tiba beliau berdiri, lalu kemudian meluk saya dan nangis. Saya kan aneh gitu. Lalu saya kasih mikrofon. Ustaz, Pak Dokter tolong sampaikan, ada apa? Kenapa? Saya menyaksikan video tadi itu, Insinyur Salah Atiyah itu berusaha. Saya ngambil S1 dan S2 saya. Itu di sini. Ini namanya universitasnya sama, namanya Al-Azhar. Karena memang universitasnya sama dari cabang dari Al-Azhar Kairo. Tapi dari situ kalau naik kereta itu sekitar 2 jaman lagi dari Kairo menuju ke sini. Bedanya di sini di tempat Insinyur Salah itu semuanya gratis. Kalau di Al-Azhar Kairo itu kan kuliahnya aja gratis. Makan, tinggal dan segala sesuatu itu kita mau kos. Kalau misalnya tidak dapat beasiswa. Okay. Tapi kalau di sini Masya Allah, kuliahnya gratis. Ongkos itu kereta dari Kairo ke situ itu gratis. Pokoknya mau bolak-balik kemana-mana pakai kereta itu gratis. Lalu kemudian makan, asrama kan, begitu kan. Dan tadi yang menurut saya kurang tepat itu adalah yang menghadiri pemakamannya. Bukan 500.000 orang, tapi 2 juta orang lebih. Ketika wafat, saya masih ada di sana. Saya masih jadi mahasiswa S2 di sana. Makanya satu persis dan satu provinsi hari itu semua menyolatkan jenazah beliau. Begitu kan. Padahal secara media gak terkenal. Ibu aja mungkin bapak baru tahu ya sekarang gitu kan. Ini orang luar biasa sekali. Apa yang paling terkenal? Kenapa saya nangis? Kalau hari Jumat kan kami libur atau beliau tuh ngetokin kamar-kamar kami satu-satu. Ngirimin apa coba? Ngirimin susu, ngirimin buah-buahan, ngirimin snack. Dan kami para mahasiswa ya disapa, senyum beliau. Itu yang paling terkenal buat saya. Makanya ketika ngelihat video tadi, ya Allah, itu guru saya Insinyur Salah Atiyah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, bayangkan beliau sekarang jadi dokter, seorang ustadz terkemuka di Bangka Belitung, begitu kan. Karena setelah itu beberapa waktu setelah itu saya ke Bangka Belitung diundang sama beliau, begitu kan ya. Dan Masya Allah ngelihat bisa ngadirkan bupatinya, ngadirkan apa, beliau orang mendekat. Maksudnya orang populer lah, ustadz populer di situ begitu. Masya Allah, begitu. Apa yang ingin saya sampaikan? Nah, inilah keutamaan dan keistimewaan dari yang namanya ikhlas. Ya, karena efek dari ikhlas, ya, selain peaceful, yang kedua adalah steady. Ibu tahu steady? Sama statue, sekarang kan yang lagi di kantor kan statue, gitu kan, saya sering dengar itu, lewat-lewat gitu kan. Steady itu adalah teguh. Steady itu adalah ajak. Steady itu stabil. Steady itu mantap. Kenapa?
Karena orang-orang ikhlas itu dia tidak mudah kembang ketika dipuji, tidak mudah tumbang ketika dicaci. Coba ulangi kalimat saya. Orang ikhlas tidak mudah kembang ketika dipuji dan tidak mudah tumbang ketika dicaci. Paham gak ibu kira-kira? Orang ikhlas mas stabil. Dia mah gak usah digoyang-goyang. Rek dipuji, rek dicaci biasa saja. Dia tidak mudah kembang ketika dipuji. Emang ketika dipuji kembang apanya? Memang irungan gitu pak. Memang irungan nggak gedean gitu. Cinta Pinocchio. Rasanya, jiwanya, hatinya. Bukan orang teh. Orang teh itu maksudnya yang kembang itu. Irungan mah biasa. Banyak orang gedean irungan. Hatinya, jiwanya merasa bukan. Saya mah memang iya kan. Itu maksudnya. Dan orang yang ikhlas itu tidak mudah tumbang ketika dicaci. Maksudnya terang kan? Tidak mudah pundungan. Apa nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, di pengurus musola, di pengurus masjid ya, siap-siap saja. Ya, menjadi pengurus sosial mah leuwih loba dicaci dibandingkan dipuji. Sok rasakeun. Iya serius ya Pak. Emangnya jadi DKM teh enak apa? Ya, aya duit leuwih dicurigai. Aya duit kurang dicaci, jadi saeun ya. Walaupun lu nyaci, lu muji teh belum tentu bisa dia teh gitu kan. Tapi itulah. Tapi ketika kita memegang yang namanya keikhlasan, orang ikhlas mah steady, ya. Maju we aja gue santai we. Selagi dia tidak melanggar syariat Allah, selagi dia tidak keluar dari aturan-aturan Allah, orang-orang ikhlas itu steady. Yang ketiga, orang ikhlas itu selalu semangat dan selalu produktif. Karena dia melakukan sesuatu tidak diembel-embeli kepada sesuatu kecuali hanya ingin dapat pandangan Allah. Lihat, sampai kemudian Insinyur Sholawatiyah dan timnya, padahal kan sama-sama petani miskin awalnya, tapi sampai hari ini, itu universitas dan Baitul Malnya membesar, menggurita besar. Ini kemarin saya dapat kabar data bagaimana tim ini memberikan bantuan ke Palestina. Walaupun Mesir itu, ya, kalau ke Palestina mah, bentarnya saya tidak mau menyebutkan. Tapi kelompok ini, ya, gerakan dakwah ini, wah, underground mereka memberikan bantuan kepada Palestina itu di depan sedunia. Bayangkan, ya, padahal kampung, ya, tapi karena semangat keikhlasan, mereka selalu semangat dan selalu produktif. Dan saya udah lihat jam itu karena ternyata sudah mau maghrib ini ternyata begitu. Tapi pertanyaan besarnya belum kejawab. Apa yang harus kami maksimalkan supaya kami bisa mendapatkan keikhlasan itu? Ada 3 rukun hati. Ya, punten, hari ini saya tidak bisa menerangkan detail 3 rukun hati ini. Saya tunda saja di kajian selanjutnya karena waktu kita sudah habis. Tapi saya akan tunjukkan dulu. Kenapa 3 rukun hati? Rasanya tidak mungkin seseorang bisa betul-betul mendapatkan keikhlasannya kalau nggak ada 3 hal ini. Itulah kasarnya. Namanya 3 rukun. Rukun mah kudu aya, mun teu aya teu sah. Lamun dinamikeun kan gitu. Sama nih. Ibadah hati ikhlas ini sama sekali tidak akan benar-benar maksimal kalau tidak ada 3 rukun hati. Dan kita harus memahami satu persatu dari 3 rukun hati. Naon wae nu tilu teh izin saya tampilkan saja dulu ya Bu ya. Oke, peneranganana selanjutnya. Ya Pak ya, di bulan depan mudah-mudahan gitu yang biasa hadir deui karena menurut saya ini penting. Gitu. Apa saja 3 rukun hatinya? 3 rukun hati yang pertama adalah mahabbah, cinta. Sebatkan Ibu-ibu. Mahabbah, cinta. Nukumaha cintana seperti apa, bagaimana, bahkan ada syarat-syarat atau syarat-syarat cintanya ada semuanya. Nanti insya Allah kita. Yang kedua adalah harap, roja. Rukun kedua seseorang bisa mendapatkan maksimalnya ikhlas dalam kehidupannya ketika dia memahami fondasi kedua dalam ketauhidan, yaitu roja kepada Allah, harap kepada Allah.
Bagaimana, seperti apa amaliyahnya, bagaimana ngamalkannya, insya Allah nanti selanjutnya. Yang ketiga, rukun hati yang mesti ada untuk memaksimalkan keikhlasan adalah takut atau khauf. Khauf, ya, takut. Lamun yang di atas roja, harap. Yang di atasnya mahabbah, cinta. Sebatkeun anu pertama naon? Mahabbah, cinta. Anu kedua naon? Roja. Naon artina ke roja teh? Harap. Anu katilu naon? Khauf. Naon Bu? Khauf. Artosna naon? Takut. Tapi kan tentu kalau hanya disebatkan saja kita sulit untuk memahami. Kita butuh panduan panduan Al-Quran, panduan hadis, panduan pemahaman para ulama untuk memahami 3 rukun ini sampai kemudian kita bisa mengamalkannya. Tetapi sekali lagi mohon maaf karena waktu kita hari ini mungkin izin Bapak Ibu terbiasa abi terangkeun heula ieu tilu jadi PR dan jadi bersambung insya Allah di bulan yang akan datang. Di bulan Juli insya Allah mudah-mudahan ini bulan Juni. Mudah-mudahan di bulan Juli kita bisa bertemu lagi. Tapi pertemuan kita ini minta tolong ditulis sama Bang Zaki sama Bang ini kita sampai di sini ya. Hancana lebih kadir ya. Jadi abi hilap, oke? Begitu kan. Hancak jamaah di sini sampai kepada penerangan 3 rukun hati untuk memaksimalkan keikhlasan. Nanti juga di sana kedepannya ada 3 sikap diri untuk mengamalkan keikhlasan. Dan ini sekali lagi penting satu persatu untuk kita pahami. Insya Allah rasanya akan jauh lebih tertata, jauh lebih terjuruskan untuk mendapatkan keikhlasan ketika kita dipandu dan terpandu oleh keilmuan yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita Allah ujarkan pemahaman yang baik. Sengaja saya hentikan lebih awal karena tadi janji hoyong ngadoa ya teh. Hoyong ngadoa untuk awal tahun dan ingin berdoa untuk awal tahun. Jadi sekali lagi Ibu Bapak mari bersama-sama kita akhiri kajian kita ini begitu kan ya dengan sama-sama berdoa, memanfaatkan dan juga memanfaatkan momentum Muharram ini bersama-sama. Insya Allah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti doa-doa yang juga diajarkan oleh Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Seperti itu saya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Maka ibu-ibu beristighfar masing-masing dari hati terdalam masing-masing. Istighfar yang dibarengi dengan kesadaran kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kita selama 1 tahun kemarin. Astagfirullahaladzim. Silakan pejamkan mata, rundukkan kepala, terus istighfar sambil kita ingat-ingat dan bayangkan kezoliman kita kepada Allah. Kezoliman kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami masih sering keneh nunda-nunda kewajiban. Astagfirullahaladzim. Bahkan bukan hanya ditunda ya Allah, kami masih sering meninggalkan dengan sengaja padahal itu adalah kewajiban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami beristighfar memohon ampunan. Mungkin
merasa banyak melakukan amal, bahkan di hadapan manusia yang lain sepertinya kami banyak beramal, tapi hati kami ingin mendapatkan dunia, tapi hati kami ingin mendapatkan sanjungan manusia. Seharusnya ya Allah, apa yang kami lakukan hanya semata-mata ingin mendapatkan pandangan dari-Mu saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kami ngaku setahun dan beberapa tahun yang belakang ya Allah, kami masih ada dan masih sering menzolimi orang-orang yang kami cintai. Suami, istri, masih kami sering zolimi, masih sering kami sakiti ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Belum lagi kami mengakui betapa kami masih sering menyakiti ibu dan ayah kami ya Allah, melalui perkataan, melalui perbuatan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim kami ucapkan. Pengakuan kami masih sering zalim kepada anak-anak kami. Tidak sedikit kami marahi, kami hardi, kami sentak, kami cubit, kami pukul, kami kata-katai. Padahal dia adalah amanah yang Kau berikan kepada kami. Astagfirullahaladzim ya Allah, kami mengaku. Belum lagi dalam muamalah kami bergaul dengan tetangga, saudara, masih tidak sedikit di antara kami yang masih membicarakan antara satu dengan yang lain, padahal itu adalah dosa besar. Belum lagi dalam muamalah ekonomi yang kami lakukan, tidak sedikit di antara kami yang masih melanggar daripada syariat-syariat-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya istighfar kami ini kami ucapkan seraya kami mengakui bahwa ya Allah, kami masih sering menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Masih sering melakukan kemaksiatan dalam kesendirian. Kami sembunyikan. Tak ada orang yang tahu satupun saking hebatnya kemunafikan yang kami lakukan. Tapi Kau tidak mungkin tidak tahu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atas ibadah-ibadah hati yang lemah ini ya Allah. Udah mah ibadah fisik banyak ditinggalkan, banyak dilalaikan, ditambah lagi ibadah hati yang lemah di dalam amaliyah-amaliyah kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang ibu silakan ucapkan Bapak Alhamdulillahirabbil alamin. Berulang-ulang ucapkan dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun Engkau tahu kami mah banyak dosanya, tapi Engkau masih Rahman, masih Rahim, masih baik banget sama kami. Engkau tak hentikan nikmat-nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Sekalipun Engkau tahu kami mah banyak dosa, banyak keburukannya, banyak maksiatnya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah barudak sehat ya Allah. Alhamdulillah keluarga cukup, kami sehat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya sebelum kita berdoa, ibu bapak coba pejamkan mata masing-masing. Lalu coba bayangkan ibu-ibu duduk di Masjid Nabawi Bapak, di karpet berwarna hijau di Raudhah. Sambil di hadapan Bapak Ibu ada makam Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ada tabir, ada dinding berwarna hijau, lalu kemudian ada ukiran-ukiran yang sangat cantik, dan di belakang itu ada makam seseorang yang sangat mulia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, coba rasakan Bapak Ibu sedang duduk di sana, lalu pelan-pelan ucapkan salawat untuknya. Allahumma sholli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika.
Rasakan kerinduan itu ibu bapak. Mudah-mudahan jadi wasilah Allah takdirkan kita bisa umroh, bisa haji, lalu bisa terrealisasi itu. Duduk di raudhah, bisa sholat 2 rakaat terus berdoa di hadapan makam Nabi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azzimi sultani. Ayo bapak ibu kita mengadahkan kedua tangan kita berdoa. Allahumma adkhilhu alaina bil aman wal iman was salamah wal islam wa jiwari minasyayatin wa ridwani minar rahman. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami. Rabbana wa rabbukallah. Allahumma adkhilhu alaina bil iman. Ya Allah, masukkan kami pada bulan ini dan di tahun baru ini dengan rasa aman, wal iman dan juga dengan keimanan, wassalamah dan dengan keselamatan, wal islam dan dengan keislaman, wajiwarin minasyayatin. Ya Allah, lindungi dan jauhkan kami dari gangguan syaitan sepanjang tahun ke depan ya Allah. Waridwanin minar rahman. Ya Allah, dan jadikan setahun itu Engkau selalu memberikan keridhaan wahai Allah yang Maha Rahman. Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, tampakkanlah bulan baru ini sebagai tahun Muharram baru ini ya Allah kepada kami bil yumni dengan keberkahan, wal imani dan keimanan, wassalamati dan keselamatan, wal islami dan dengan Islam. Rabbana wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kami dan Rabb kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, tolong berikan dan limpahkan kami setahun ke depan itu adalah jiwa-jiwa yang selalu mutmainnah, jiwa-jiwa yang selalu tenang, tu'minu biliqa'ik, jiwa-jiwa yang selalu penuh dengan keikhlasan, wa tardo biqada'ik, jiwa-jiwa yang selalu penuh dengan keridhaan atas ketentuan-ketentuan yang Kau tentukan, wa taqna'u bi'ata'ik, jiwa-jiwa yang selalu merasa cukup dengan apapun yang telah Engkau limpahkan dan Engkau berikan. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, limpahkan kepada kami jiwa-jiwa yang tenang. Ibu bapak punten mangga disebatkan nama anaknya masing-masing dan doakan sepenuh hati masing-masing. Silakan. Silakan sebutkan istri suaminya masing-masing. Doakan sepenuh hati. Mumpung di awal tahun ini. Allah. Sekarang silakan sebutkan nama orang tua masing-masing. Doakan sepenuh hati. Baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbauna shighara. Dan tolong kasih sayangi ibu dan ayah kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Seandainya mereka masih ada di dunia, ya Allah, sehatkan ibu, ya Allah, sehatkan ayah, ya Allah. Limpahkan kepada mereka umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Bagi orang tua kami yang mungkin sudah meninggalkan kami, ya Allah, lebih dulu meninggalkan dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum waghfir lana wa lahum
Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Sampai Engkau takdirkan kami bisa berkumpul dalam pengajian ini, semua adalah kehendak-Mu dan takdir-Mu ya Allah. Ujarkan kepada kami pemahaman atas apa yang Kau sampaikan melalui acara ini ya Allah. Patrikan ke dalam hati kami agar ke depan kami mengamalkan ilmu-ilmu lebih baik, lebih penuh keikhlasan ya Allah, lebih penuh pengetahuan terkait syariat-syariatnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu silakan doakan orang lain sekarang. Siapa saja, mangga Bapak doakan sahabat. Ya Allah, khusus untuk saudara-saudara kami di majelis ini. La tada min masjidana hadza dzanban illa ghafarna. Siapapun ya Allah Kau datangkan ke majelis ini, jangan Kau biarkan mereka meninggalkan masjid ini sebelum dosa-dosanya Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman ila farajta, sebelum setiap kesesakan-kesesakan dadanya Engkau lapangkan ya Allah. Wala hajatan ila qadaita, sebelum kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya Engkau penuhkan, Engkau berikan ya Allah, Engkau mudahkan. Wala maridan ila syafaita, sebelum sakit-sakit yang sedang dideritanya atau saudara-saudaranya atau keluarganya ia cintainya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Wala dainan ila qadaita, sebelum hutang-hutang yang mungkin sedang menjerat kehidupannya, melilit, menyekik kehidupannya Engkau lepaskan ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Ummul Furqan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Saat acan ditutup, kami mohonkan ibu bapak kita saling bermusafahah, saling mendoakan, saling memaafkan sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan wasilah ini menjadi wasilah komplek ini semakin sakinah, ya, semakin tenang, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu yang tadi sadayana Bapak, ya. Yuk, mangga sambil salawat, sambil berkeliling, sambil salami, peluk, doakan antara satu dengan yang lain. Katakan maaf, katakan terima kasih, dan katakan selamat tahun baru Islam. Mangga. Ada Yasin.